pertanyaan dari Domi. Pertanyaannya, saya tidak begitu memahami 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 18. Tolong penjelasannya. Panjang ini. Iya, Pak Pendeta. Ada satu pasal ini. Satu perikop, Pak Pendeta. Perikop. Ya. Kita akan bacakan, Pendeta, satu-satu ayatnya. Pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya, saya tidak begitu paham. Berarti mungkin butuh penjelasan tentang satu perikop ini. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 harusnya satu perikop ini tentang perintah yang baru. Mungkin boleh dibaca. Oke, baik Pendeta. 5 ayat begitu. Oke, kita akan bergantian dengan Lando 5 ayat. Oke, berarti sampai di ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-7. Perikopnya perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat yang ke-12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Baik, demikian Pendeta 5 ayat pertama dari perikop ini. Itu sudah 6 ayat ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Iya, Pak Pendeta. Iya. Oke, seharusnya kita membaca sampai selesai. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan perintah yang baru? Sebab dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah yang baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah yang lama. Sebenarnya ada istilah perintah yang baru juga, dan itu ditulis oleh Yohanes juga di dalam Injilnya, dan Yohanes yang sama menulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Apa perintah yang baru itu? Dan perintah itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita baca dulu sebelum kita ulas lebih lanjut 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 18. Kita baca terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-13, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13, kita akan baca ayat yang ke-34. Ayat 34. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baiklah, apakah ini memang perintah baru? Sebab ada persepsi yang mengatakan bahwa setelah Tuhan memberikan perintah yang baru, maka perintah yang lama itu tidak berlaku lagi. Ada persepsi demikian, apalagi dengan mengkaitkan bahwa perintah yang lama itu adalah 10 perintah Tuhan, karena di situ ada tentang hari Sabat, dan 10 perintah Tuhan itu perintah yang lama. Sekarang perintah yang baru itu adalah saling mengasihi. Ada persepsi demikian. Tapi apakah memang itu yang dimaksudkan dengan perintah yang baru? Coba kita baca kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Ternyata dijelaskan lagi oleh Rasul Yohanes tentang perkataan Yesus. By the way, 1 Yohanes pasal 2 ayat
7 sampai ayat yang ke-18 ini adalah tentang saling mengasihi, bukan membenci, saling mengasihi. Ada kaitannya dengan perintah baru tadi. Tapi Yohanes menjelaskan, dalam ayat 7 dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi tidak ada bedanya antara yang lama dan yang baru. Artinya yang lama itu bukanlah yang usang, yang baru itu adalah yang menggantikan yang usang. Tetapi yang lama itu dalam konteks ini adalah sudah ada sejak dulu. Lalu kalau itu masih ada sampai sekarang, itu disebut baru. Jadi yang baru itu ternyata sudah ada sejak dahulu. Jadi tidak ada di sini suatu indikasi bahwa yang penting kita mengasihi 10 perintah Allah itu tidak lagi diperlukan. Karena yang dahulu sampai sekarang tetap sama. Tetapi tetap kita bertanya, loh Pak Pendeta, yang dari mulanya itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 kan mengatakan, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Oh Pak Pendeta, dari mulanya itu adalah dari zaman Yesus. Yang ada dalam Yohanes 13 itu, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku berikan kepadamu perintah yang baru, yaitu saling mengasihi. Sekarang kita bertanya, apakah memang awal dari perintah saling mengasihi itu baru ada pada zaman Yesus, atau supaya lengkap, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, ya? Apakah itu baru dimulai dari zaman Yesus, atau sebelum Yesus sudah ada perintah ini? Sebab di sini dikatakan perintah lama, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Mungkin kita perlu membaca di dalam Imamat pasal yang ke-19, ini dari salah satu kitab Musa, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita ambil salah satu dari Imamat pasal yang ke-19, kita akan baca di dalam ayat yang ke-18, lalu ayat yang ke-34. Ayat 18 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Oh, ternyata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu bukan dimulai pada zaman Yesus. Jadi waktu Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, rasul-rasul berkata mengasihi sesama manusia itu bukan dalam rangka menggantikan apa yang sudah diperintahkan sebelumnya, tetapi afirmasi, melanjutkan bahwa yang sekarang ini, yang baru itu ternyata adalah sudah ada sejak dulu. Artinya ini adalah perintah yang selalu baru, saling mengasihi sesama manusia. Kalau di dalam Imamat 19 ayat 18 tadi mengatakan, saudara-saudara sebangsamu, orang-orang sebangsamu, bagaimana dengan orang-orang yang bukan sebangsa? Dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-34, Imamat 19 berkata, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya kasihilah sesama manusia. Ya, semua kita saling mengasihi satu sama lain. Itu perintah Allah. Bagaimana dengan mengasihi Tuhan Allah? Apakah itu baru dimulai pada zaman Tuhan Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya minta Lando tolong bacakan, saya harus minum air dulu.
Baik Pak Pendeta, kita sedang membukanya juga. Ulangan 6. Ulangan 6 ayatnya yang ke 5. ayat 6 ayat 5. Oh iya ya. Ulangan 6 ayatnya Ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih banyak. Di dalam Alkitab, waktu ada yang bertanya, manakah perintah yang terutama? Yesus jawab dalam Matius 22. Itu dari ayat 37 sampai 40. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dari mana itu? Yesus baca Alkitab. Waktu dia menghadapi iblis yang datang mencobai dia, dia katakan ada tertulis. Dan beberapa itu diambil dari kitab Ulangan. Dia baca dari kitab Ulangan, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi waktu Yesus sebutkan itu bukan dalam rangka Tuhan Yesus sedang mengajarkan ajaran baru, menggantikan apa yang sudah ada. Tidak. Demikian juga waktu rasul-rasul mengatakan bukan menggantikan apa yang sudah ada. Justru dia adalah membuat suatu penegasan kembali, afirmasi yang dia lakukan. Lalu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah ada. Dan itulah yang ditekankan di dalam 1 Yohanes. Satu lagi mungkin saya mau katakan, tadi kan disebutkan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Perhatikan bahwa ini masih di dalam konteks Ulangan pasal yang ke-5. Dan apa yang disebutkan dalam Ulangan pasal yang ke-5? Ulangan pasal yang ke-5 menyebutkan tentang 10 firman, 10 perintah Allah. Mulai dari ayat yang ke-7, ke-8, seterusnya, sampai ayat yang ke-21, 10 perintah Allah. Lalu di pasal yang ke-6, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau ada persepsi, kalau ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada persepsi yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, telah menggantikan 10 perintah Allah, nampaknya persepsi itu tidak punya landasan yang kokoh. Mengapa? Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu disebutkan oleh Tuhan di dalam kitab Ulangan dalam konteks menekankan kembali ke 10 perintah Allah yang dituliskan di pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-5. Masa di pasal yang ke-5 disebutkan, begitu masuk pasal yang ke-6 langsung dikatakan semua yang di pasal 5 ralat. Yang betul adalah pokoknya mengasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Ya, tahulah sendiri bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah. Yang lain diganti dengan mengasihi sesama manusia. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia? Ya, berbuat kebaikan. Kita tidak membuat definisi kita sendiri. Tuhan Allah baik. Dia tidak mau membiarkan manusia hidup di dalam kebimbangan untuk menentukan sendiri tentang apa sebenarnya yang menjadi standar perintah Allah. Allah memberikan itu kepada manusia dengan jelas supaya manusia hidup di dalam suatu patokan kebenaran yang jelas agar mereka tidak bimbang. Dan Yohanes di dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 berbicara tentang kasih itu. Cukup panjang ayat itu, pasal 2 ayat 7 sampai 18 yang ditanyakan, dan dia katakan di ayat yang ke-12, hai anak-anak, ya. Jadi mengasihi sesama manusia bukan hanya untuk orang dewasa, hai anak-anak katanya. Ayat yang ke-13 mengatakan hai bapak-bapak. Selanjutnya ayat yang ke-13 juga mengatakan hai orang-orang muda. Artinya mengasihi sesama manusia, perintah Allah ini adalah untuk semua orang. 3 hal dikatakan, anak-anak, bapak-bapak, atau orang-orang tua, atau orang-orang muda. Makanya di dalam 1 Yohanes 2, itu kan ada 3 kategori usia lah orang. Makanya di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke 9, 10, dan 11,
3 kali diulangi, barang siapa berkata, barang siapa mengasihi. Artinya ini adalah perintah bagi kita semuanya. Kalau rangkuman dari 10 perintah Allah itu adalah untuk semua orang, untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, untuk orang-orang muda, untuk ibu-ibu juga tentunya, untuk barang siapapun itu, karena itu adalah rangkumannya, maka uraiannya juga, yaitu 10 perintah Allah itu tentu untuk semua orang juga, ya anak-anak, ya orang-orang tua, dan juga orang-orang muda. Kurang lebih inilah salah satu, ada beberapa pelajaran lagi, tetapi salah satu yang ditekankan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Terima kasih.